Apa saja Mas ini? Ini di Sanggar Noyon Toko ini saya membuat kerajinan wayang kulit. Mas, apakah sempat karena ini Mas job kan? Kalau sebetulnya sih hanya untuk mengisi waktu-waktu luang, tapi kan selama pandemi itu kan kita pelaku seni itu rata-rata tidak bisa manggung karena aturan, sehingga mau tidak mau kita harus tetap istilahnya ya jaga kondisi perekonomian rumah tangga. Akhirnya ya kita harus fokus di kerajinannya. Mas biasanya Saat ini tuh saya hanya istilahnya hanya membuat yang sesuai pesanan. Kalau justru waktu-waktu pentas ramai itu pesanan yang saya handle, pesanan yang saya batasi, tapi saya utamakan yang untuk pentas. Tapi karena ini masa pandemi, ya kita utamakan yang wayang pesanan dulu. terus untuk Alternatifnya karena saya seorang dalang ya, kalau istilahnya kalau majul pun bisa sebetulnya, tapi kan nggak ada orang percaya yang kalau saya bisa majul kan nggak ada yang nyuruh gitu, nggak ada yang perintah. Akhirnya yo kita bisa membuat kerajinan wayang ya, dan alhamdulillah ternyata itu juga jalan laku, bisa untuk istilahnya membantu perekonomian rumah tangga. itu biasanya dipesan oleh Pesanan itu karena kita melayani dari semua kalangan ya, baik itu dalang pengguna wayang, dari persewaan, terus juga dari pemerhati atau yang suka dengan wayang saja hanya untuk hiasan-hiasan. Jadi kita menyesuaikan saja. Jadi semua karakter atau semua wayang yang dikehendaki kita terima pesanannya lalu kita buat. Kalau sebetulnya untuk mencukupi kebutuhan hidup itu ya bisa mencukupi, dalam arti kalau mau menyisihkan pun bisa. Cuman kan karena ya untuk gimana ya, untuk menutup gaya hidup, biasanya zaman sekarang kan ya harus ada kendaraan atau bagaimana, itu kan untuk menutup gaya hidup ya. Kalau mengandalkan dari kerajinan wayang kita masih kurang. ya Pak. Tinggal tingkat kerumitan pembuatannya, bahan yang digunakan, dan besar kecilnya Mas. Kalau memang yang super ya, memang yang super dalam arti baik pemilihan bahan maupun pengerjaan dan ukuran itu seperti ini, itu rata-rata kalau dengan menggunakan bahan prodo emas itu kita hargai dengan 5 sampai 7 juta. Itu sudah siap pakai. Tapi kalau yang kecil yang seperti Janoko itu bisa 3 sampai 3,5 juta. Iya Mas. Nggih. Mas Dalang ya? Nggih. Oh, Mas Bebek. Untuk permohonan kita kepada pemerintah, terutama untuk pelaku-pelaku seni, itu istilahnya ya pelonggaran untuk menggelar kesenian itu betul-betul diberi pelonggaran, tapi tetap dengan ketentuan protokol kesehatan, ataupun kita laksanakan 3M juga nggak apa-apa. Terus lagi sebetulnya yang membuat berat itu, kalau kehidupan sih sebetulnya yang membuat berat itu masalah di awal sebelum pandemi. Biasanya kita berani mengambil langkah, istilahnya kita
mempunyai kredit, tanggungan kredit atau bagaimana, itu yang sebetulnya memberatkan itu. Jadi pada awal-awal pandemi dulu ada kebijakan yang kerjasama dengan bank untuk memberi keringanan, itu sebetulnya bagus. Tapi kan itu hanya beberapa waktu dan sekarang sudah tidak ada itu lagi. Sedangkan perekonomian belum berjalan dengan normal, terus itu sudah mulai berlaku normal untuk kredit-kredit itu, akhirnya yang menjadikan berat kita itu seperti itu. Jadi entah bagaimana itu, kami mohon kebijakan dari pemerintah untuk dapat membuat kebijakan yang istilahnya membantu untuk kita semua. Jadi apik wawancara karo ngerjake sih. Hidup itu kan risiko, kita tidak akan bisa tahu yang akan datang. Maka dari itu di profesi manapun itu kita harus punya ya keterampilan atau punya bakat yang dikembangkan selain profesi yang kita miliki saat ini kan gitu. Itu kunci ya, itu kaitannya dengan mindset, pola hidup, dan bahkan manajemen hidup kita ini sendiri. Nah, tapi bagi teman-teman yang mungkin yang belum siap ya, belum siap dengan adaptasi dengan kondisi pandemi ini, khususnya para dalang. Nah, sekarang ini kan pemarak ya, namanya konten-konten kreator misalnya seperti itu. Nah, otomatis kan juga bisa memulai dengan menjalankan ya apa yang memang bisa ada peluang saat ini. Contohnya misalnya dalang-dalang itu kan pasti punya rekaman-rekaman waktu manggung-manggung dulu misalnya, lah itu kan bisa jadikan konten-konten kreator karena toh dia nggak melanggar hak cipta kan, dia sendiri yang main kan, misalnya seperti itu. Itu pertama. Kedua, tentunya seperti Mas Budi tadi juga bisa menjadi contoh. Artinya ketika job sepi, dia beralih untuk membuat wayangnya itu ya dijual secara online, dijual dengan ke masyarakat luas dan sebagainya. Itu juga patut ditiru. Artinya kembali lagi kita harus mengeluarkan yang namanya the power of kepepet ya. Kepepet. Kita jangan malu, jangan gengsi. Kalau malu mungkin sesat di jalan, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan kemampuan kita di saat-saat terjepit saat ini. Dengan cara bagaimana? Ya tentunya kunci kolaborasi dengan satu dan yang lainnya, pasti akan terbuka jalan seperti itu. Ponorogo yang dari lokal gudang itu kan ada. Kalau tanggal 28 apa festivalnya ya? Nanti Pak. Di Nonton Grasa itu.